Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du, fa ya ayyuhal ikhwah rahimani wa rahimakumullah ta'ala. Kaifa halukum jami'an? Apa kabar semua teman-teman sekalian yang melihat siaran langsung ini Darul Lughah Al-Arabiyah. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala kita ucapkan yang telah memberikan kepada kita kenikmatan, kesempatan dan kesehatan sehingga pada pagi yang berbahagia ini menjelang siang kita dapat bertemu untuk sedikit berbincang-bincang dengan narasumber kita pada hari yang berbahagia ini, yaitu Al-Ustaz Anis Jauhari. Kaifa haluka ya Ustaz? Alhamdulillah bikhair. Masya Allah. Baik, ayuhal ikhwah rahimani wa rahimakumullah ta'ala. Saya sebagai moderator ingin menyampaikan bahwasanya pembahasan pada pagi berbahagia ini yaitu adalah tentang rahasia di dalam meraih beasiswa ke Tunisia. Alhamdulillah. Baik, sebelum kita memasuki kepada materi, di sini Ana ingin menyampaikan beberapa biodata, membacakan beberapa biodata yang berkaitan dengan pemateri kita hari ini. Beliau bernama Al-Ustaz Anis Jauhari, hafizahullah ta'ala, yang lahir di kota Lok Semawe, salah satu kota yang berada di Aceh, saudara, pada tanggal 9 September 1989. Ya, kira-kira sekitar 31 tahun sekarang. 30-an. 31. Alhamdulillah. Sudah menikah, saudara? Alhamdulillah sudah satu Alhamdulillah satu kali. Ada rencana 2 kali, 3 kali, 4 kali? Insyaallah. Insyaallah, masyaallah. Kemudian beliau berkaitan dengan pendidikan beliau pernah belajar di Stiba Ar-Rayah dari tahun 2007 sampai 2010. Kemudian melanjutkan pendidikannya di Universitas Az-Zaitunah Tunisia dari 2016 sampai dengan 2019. Masya Allah. Kemudian beliau juga mempunyai pengalaman dalam mengajar. Di antaranya adalah beliau pernah menjadi guru dan mengajar di Dayak Modern Yapena sejak tahun 2010 sampai 2016. Mungkin ada yang nggak tahu istilah Dayak. Tidak tahu ya. Kalau Dayak itu ya, istilah khusus di Aceh untuk pesantren. Iya, betul sekali. Jadi secara umum di Indonesia disebut dengan pesantren. Kemudian beliau juga alhamdulillah telah bergabung bersama Darul Lughah Al-Arabiyah sebagai guru yang senior di Darul Lughah Al-Arabiyah, Masya Allah, dengan segudang pengalamannya dalam mengajar bahasa Arab Al-Arabiyah baina yadaik di Darul Lughah Al-Arabiyah. Alhamdulillah beliau telah bergabung bersama kita di Darul Lughah Al-Arabiyah sebagai guru. Alhamdulillah telah memberikan berbagai macam manfaat bagi kita semua di sini. Kemudian beliau juga sebagai owner di Andalusia Tour Travel. Apa nih Ustaz? Ya, semacam apa ya? Itu biro perjalanan wisata. Masya Allah. Kemudian di sini ada yang unik ya. Nah, pemirsa sekalian, ada yang unik. Hobi beliau ini mungkin hobi kita memancing, main bola, kemudian baca buku. Tapi beliau di sini mempunyai hobi yang sangat unik sekali, yaitu keliling dunia, ya Ustaz. Keliling dunia, Masya Allah. Kira-kira keliling dunia ini kuncinya apa, Ustaz? Jadi kan kalau kita ingin keliling dunia perlu persiapan yang begitu matang. Tapi nanti jawabnya Ustaz. Ya, nanti ini ya, supaya penasaran pemirsa ini. Masya Allah. Baik, itulah sekilas beberapa biodata yang dapat Anda bacakan, sampaikan kepada pemirsa sekalian yang berkaitan dengan pemateri kita di pagi hari ini. Kemudian langsung saja kita berikan kesempatan kepada Ustaz Anis Jauhari untuk
sedikit memberikan kata-kata pembuka, perkenalan, kemudian juga masuk kepada pemateri ataupun materi pada pagi yang berbahagia ini. Silakan Ustaz. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ba'd. Kaifa halukum ayyuhal musyahidun? Jadi alhamdulillah pada kesempatan pagi ini saya bersama Syekh Aldi akan berbagi pengalaman kami, pengalaman dari studi dulu di salah satu negara di Afrika Utara, yaitu Tunisia. Jadi pengalaman belajar di sana ya, terus bagaimana cara agar bisa belajar di sana dan cara supaya kita itu bisa dapat beasiswa ke sana. Jadi kita mulai dari Tunisia ya. Tunisia mungkin ada yang masih asing ya. Tunisia. Apa itu Tunisia? Di mana itu Tunisia? Apa itu di samping Malaysia kah kan? Jadi Tunisia itu adalah salah satu negara yang ada di benua Afrika. Jadi jauh sekali memang. Perjalanan ke sana 16 jam dari Indonesia. Dari Jakarta. Dari Jakarta 16 jam minimal, bisa lebih. Dan nggak ada penerbangan langsung. Dia harus transit, jadi jauh. Dia letaknya itu di ujung utara benua Afrika, berbatasan langsung dengan Aljazair sebelah barat dan Libya sebelah timur. Dan bagian utaranya itu berbatasan langsung dengan Laut Mediterania. Setelahnya langsung Italia, jadi dekat sekali dengan Eropa. Nah, jadi Tunisia ini dia termasuk dalam salah satu negeri Al-Maghrib Al-Arabi. Al-Maghrib Al-Arabi yaitu negara-negara Arab yang paling barat. Jadi ada 5 ya Maghrib Al-Arabi. Ada Tunisia, ada Maroko, Aljazair, kemudian Tunisia, Maroko, Aljazair, Mauritania, dan Libya. Jadi negara ini dinamakan Al-Maghrib Al-Arabi. Al-Maghrib Al-Arabi. Ya. Kemudian kenapa sih bisa milih ke sana? Ya kan? Mungkin orang penasaran. Kenapa bisa kenapa nggak ke Mesir? Kenapa nggak ke Saudi? Gitu kan? Nah, jadi memang sekarang negara Timur Tengah ini bisa kita bilang sedang bergejolak, sedang banyak konflik. Contohnya seperti di Libya, itu tetangganya Tunisia, kemudian juga Suriah, Yaman juga, kemudian Mesir bahkan sendiri sekarang juga ya seperti kita tahu keadaan politiknya ini sedang memanas. Kemudian kedatangan mahasiswa asing pun lebih sedikit tidak seperti tahun-tahun sebelumnya. Jadi dibatasi. Karena keadaan politik Mesir sekarang juga lagi kurang kondusif ya, semenjak adanya kudeta beberapa tahun yang lalu itu. Nah, jadi karena keadaan di beberapa Timur Tengah inilah, jadi mulai tahun 2011 itu banyak mahasiswa Asia, khususnya dari Indonesia dan Malaysia juga Thailand. Jadi mereka ini cari alternatif, ingin belajar di Timur Tengah, ingin belajar di negara Arab agar bisa sekaligus belajar bahasa Arab dan praktek di sana, tapi yang negaranya kondusif. Jadi jatuhlah pilihan salah satunya sekarang itu Tunis. Sedikit Ustaz. Ya. Jadi di Tunis itu berapa bahasa digunakan di sana? Bisa digambarkan sedikit. Oke. Tunisia ini dia bahasa resminya yang pertama itu bahasa Arab. Dan bahasa keduanya itu bahasa Perancis. Bahasa Perancis. Jadi bahasa di
perkantoran dan bahasa administratif ya, dan bahasa di sekolah juga itu dua dipakai. Lebih contohnya bahasa mana? Kalau untuk pelajaran-pelajaran umum seperti matematika, fisika itu pakai bahasa Perancis. Tapi kalau untuk pelajaran agama ataupun geografi itu pakai bahasa Arab. Berarti harus tekankan bahasa Arab juga karena memang kita pelajari agama di sini. Betul. Pengaruh bahasa Perancis ini karena dulu mereka ini adalah jajahan Perancis ya, dan itu masih ada pengaruhnya sampai sekarang. Tapi alhamdulillah negara-negara Arab ini udah mulai sadar kembali bahwa mereka itu adalah Muslim, dan yang membuat mereka maju di puncak kejayaan dulu adalah dengan bahasa Arab. Kemudian jadi itulah salah satu sebab kenapa sekarang orang sudah mulai melirik ke Tunis ya. Juga ada satu lagi tetangganya itu Maroko. Tidak jauh dari Tunis, sekitar 2 jam 3 jam lah pesawat. Kemudian saya bicara sedikit tentang ini ya. Kenapa mungkin kita tahu sekarang Timur Tengah ini lagi banyak perang ya, banyak konflik internal. Itu sebenarnya itu mulainya itu dari Arab Spring. Apa itu? Musim semi Arab kalau mereka bilang. Itu maksudnya apa? Mulainya revolusi pertama di negara-negara Arab ini itu dari Tunisia. Tepatnya itu 2011. 2011 pecahnya Arab Spring ini, munculnya protes ke pemerintah sampai akhirnya meluas ke seluruh negara. Akhirnya mereka menjatuhkan ataupun berhasil menggulingkan pemerintahan saat itu. Karena kenapa? Karena banyak faktor ya. Mungkin orang belum tahu lebih banyak tentang Tunis. Mungkin kita bisa bicara juga sedikit bahwa Tunisia itu mirip-mirip dengan Turki dulu ya. Turki negara yang sangat sekuler. Tunis juga dulu negara yang sangat sekuler. Kenapa? Karena semenjak Tunisia itu merdeka tahun 1956, merdeka dari Perancis. Nah, orang tuh udah bahagia, senang kan merdeka. Ternyata setelah merdeka yang jadi presiden pertamanya itu adalah bisa kita katakan kaki kanannya Prancis. Jadi merdeka secara administratif, tapi orang yang memimpin negara itu pemikirannya masih Jadi berapa puluh tahun mereka hidup dalam pemerintahan yang diktator. Lebih parahnya lagi sekuler. Jadi mirip dengan Turki dulu. Jadi aktivitas keagamaan dibatasi kemudian sangat terbuka dengan budaya luar. Nah, jadi kan jati diri mereka itu melawan itu sebenarnya. Cuman karena pemerintahan yang saya bilang tadi diktator, ada yang protes, besok hilang. Mirip kayak kita dulu lah ya. Makanya orang saking dibatasi ya, akhirnya 2011 pecahlah, terjadilah revolusi ya, menggulingkan pemerintahan yang diktator dan sekuler ini. Akhirnya 2011 alhamdulillah Tunisia mulai berbenah lagi, kajian keislamannya sudah bebas, pengajian talakinya sudah mulai berjamur lagi. Kemudian mahasiswa dari luar negeri sudah mulai berdatangan lagi, dan alhamdulillah sudah kondisi sekarang sudah kita bilang tidak ada lagi pembatasan seperti itu. Orang sudah bebas lah
mengekspresikan keagamaan mereka, membuat pengajian segala macam. Kalau dulu kan dibatasi, diawasi. Ya. Kemudian sedikit bagaimana dengan universitas di sana, Ustaz? Gambaran secara umumnya. Ya. Oke. Jadi mungkin kita ingin tanya para pemirsa nih. Nah, mungkin kalau ada yang benar jawabannya mungkin dapat hadiah nih ya. Ya, ada yang tahu universitas tertua di dunia? Ya, ada yang tahu nggak? Khususnya di negara Arab ya, universitas Islam yang tertua. Apa nih kira-kira? Coba ada yang jawab nggak? Masih mikir-mikir ya. Masih mikir-mikir ya. Mikirnya lama pula. Lama pula ya, belum ada ya. Kita jawab langsung. Universitas tertua di dunia, ada yang jawab? Belum ada yang jawab. Belum ada ya. Universitas tertua di dunia, orang pasti bayanginnya Al-Azhar. Iya, betul sekali. Al-Azhar ya. Ternyata tidak. Itu bukan. Nah, ternyata universitas tertua di dunia itu ada di Tunisia, yaitu Universitas Az-Zaitunah. Ya, Az-Zaitunah. Jadi Ustaz di sana juga belajar di universitas tersebut? Iya, saya belajarnya di Universitas Az-Zaitunah. Nah, dia bahkan didirikan 3 abad 300 tahun lebih awal dari Al-Azhar. Tapi kenapa tidak terkenal seperti Al-Azhar? Seperti kita bilang tadi, karena semenjak kemerdekaan Tunisia ini itu memang dibatasi. Pemerintahnya membatasi gerak kampus. Bahkan pernah ditutup. Makanya ada perbedaan pendapat ya. Ada yang bilang, universitas yang tertua itu bukan di Tunis tapi di Maroko, Al-Qarawiyyin. Ada yang bilang begitu. Beberapa versi ya. Sebenarnya iya betul, yang tertua itu di Tunis, tapi dia pernah ditutup, baru mulai lagi. Nah, ada yang menghitung dia mulai dari pertama dibangun, ada yang orang menghitung dia setelah ditutup itu. Sementara Al-Qarawiyyin ini dia termasuk salah satu universitas Islam yang paling tua tapi tidak pernah ditutup. Jadi seperti itu. Jadi kampus yang ada di Tunis itu kampus Islam tidak banyak ya. Kampus Az-Zaitunah dengan dia ada 2 institut, ada Institut Usuluddin dan Hadharah Islamiyah. Baik. Kemudian Ustaz, berkaitan dengan persiapan kita ini sebagai penuntut ilmu, bagaimana sih caranya supaya kita bisa belajar di negara-negara Timur Tengah, khususnya di Tunisia? Apa saja yang harus kita persiapkan, Ustaz? Iya betul. Alhamdulillah ya, Alhamdulillah ini salah satu rezeki Allah kepada saya juga, dan saya mengakui bahwa kunci utama yang membuat saya bisa sampai ke sana adalah bahasa. Ya. Pasti bahasa Arab. Bahasa Arab. Ya. Kenapa? Karena kalau kita daftar kuliah ke luar negeri, pasti mintanya itu kalau ke negara-negara barat mungkin TOEFL, ya, IELTS. Tapi kalau ke negara-negara Timur Tengah dengan tujuan untuk belajar Islamic Science, pendidikan Islam lah ya, itu pasti mintanya TOEFL. TOEFL itu Test of Arabic, bahasa Arab lah. Ya, bahasa Arab. Jadi alhamdulillah saya ketika diminta tes TOEFL nggak terlalu mikir lagi, karena memang alhamdulillah udah pernah tes dan dapat skor yang cukup, daftar. Jadi memang kuncinya bahasa. Jadi sebelum itu jadi mungkin kita tarik sedikit ke belakang. Itu bagaimana Ustaz belajar bahasa Arab yang kemudian menggunakan kitab apa, kemudian mungkin sedikit tips dalam mempelajari bahasa Arab sehingga cepat kemudian bisa melanjutkan pendidikan di Timur Tengah.